A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung bersambung, turun maturun istilah mereka, ila yaumil qiyamah. Selalu netepi lan merlok-merlokne. Jadi menetepi dan mempersungguh program 5 bab, yaitu ngaji mangkul Quran hadis, mengamalkan mangkul Quran hadis tadi, membela secara mangkul Quran hadis, dan sambung jamaah, selalu sambung dalam jamaah kerajaan ini, kerajaan mangkul Quran hadis ini. Yang kelima, selalu taat setia kepada Allah, kepada Rasul, kepada Amir, wakil-wakilnya Amir, suratnya Amir, tingkat pusat, daerah sampai ke kelompok-kelompok, secara mangkul Quran hadis. Semuanya harus wajib dikerjakan mukhlis lillah, karena Allah, karena ingin mendapatkan surga dan ingin selamat dari neraka. Itu ditekankan betul. Kemudian 4, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, untuk tetap berjaya dan tidak lepas dari sistem 354 ini, dari Quran hadis jamaah, Quran hadis jamaah atau jamaah Quran hadis, proper name, sebutan mereka secara intern, Quran hadis jamaah atau jamaah Quran hadis. Karena lepas dari Quran hadis jamaah berarti lepas surga, pasti neraka. Lepas beat, lepas surga, pasti neraka. Supaya tidak lepas, ada 4 tali pengikatnya. Di buku ini, alhamdulillah yang dieditori oleh Pak Haji Hartono Ahmad Jais, halaman keempat. Gerakan GPK ini memanipulasi Al-Quran dan hadis secara keseluruhan. Jadi bukan hanya ayat per ayat, surat per surat. Quran keseluruhan itu dimanipulasi. Bahkan bukan hanya dimanipulasi, dimanfaatkan. Dimanfaatkan habis-habisan untuk sasaran-sasaran mereka, maksud-maksud mereka yang sesat. Jadi benarlah ucapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengatakan tentang hakikat gerakan Khawarij, yaitu kalimatu haqqin urida biha batilun. Dalilnya dalil hak, Qurannya Quran benar, hadisnya hadis benar, Bukhari Muslim kutubus sittah. Tapi digunakan untuk kebatilan, untuk hawa nafsu, tujuan menghalalkan segala cara. Makanya di situ pula dia terlaknat, terkutuk, menjadi tertawaan sejarah. Kata Profesor Dr. Taufik Abdullah, saya pernah baca makalah beliau tentang aliran sesat ini, anti intelektualitas dan akan menjadi tertawaan sejarah, bodoh. Kemudian 354, 4 tadi tali keimanan, 1 harus selalu memerlukan mempersungguh, merlok-merloke lan nemen-nemeni, lemen-lemeni lan merlok-merloke. Bahasa nasional Islam Jamaah itu bahasa Jawa. Bahasa nomor 1 bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga, bahasa Arab. Tapi bahasa nomor 2 adalah bahasa Jawa. Mengapa? Karena amirnya orang Jawa. Saya ingat betul itu. Jadi merlok-merloke, iji-ijine wong jamaah, boros seluruh jamaah, iji-ijine wong jamaah kudu wajib netepi lan merlok-merloke 5 bab. Ngaji ngamal bela jamaah tadi. Terus harus diikat dengan nomor 1, memerlukan mempersungguh. Jadi di dalam segala aktivitasnya 24 jam dalam kehidupan sehari-harinya, sepanjang hidupnya, tidak boleh sisa waktu, tidak boleh sampai lalu, harus all out kalau urusan 354, kalau urusan Quran hadis jamaah. Dan dengan dalil walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Justifikasinya dari Quran. Seandainya digunakan untuk yang hak, waduh cakep banget dah. Tapi gara-gara untuk yang batil, sesat dan menyesatkan, kam min qari'in wal Qur'an yal'anhu. Berapa banyak orang ngaji Quran, bahkan mengajarkan Quran, menegakkan sistem dan struktur Quran, tapi Quran justru melaknat kepada dia. Tambah lama
tambah banyak mengaji, bukannya tambah dapat pencerahan, dapat taufik dan hidayah, tapi justru tambah sesat, tambah mabuk, tambah gila. Hakikatnya mereka itu sakit jiwa, neurosis, psikopat bahkan. Jadi terkena oleh sabda baginda Rasul, pas, kena banget dengan sabda Rasul, kaming korin wal Quran yal anhu. Saya rasakan betul 23 tahun di sana. Psikopat betul, neurosis betul. Di mana Buya Hamka kafir bahkan di dalam pidato-pidato tausiah, nasihat, bayanat. Itu selalu diulang-ulang. Profesor Dr. Buya Hamko, Imam Ghazali, Hujatul Islam itu selalu dikatakan Imam Gronjali. Kemudian memakai kata-kata yang vulgar, cabul. Dan dengan pembenaran Quran dan hadis, katanya ini untuk menggembleng supaya ujung tombak perjuangan ini, peluru amir istilahnya, mubalik dan mubalighot, tidak tipis kupingnya. Sehingga ketika ditembakkan oleh amir, ditugaskan ke seluruh penjuru dunia, dia bisa kerasan, dia bisa tabah di sana. Biar dicaci maki, biar dimusuhi dan sebagainya. Nah, katanya caranya dengan memakai kata-kata yang vulgar, kata-kata porno, kata-kata cabul, mencaci maki alim ulama umat Islam di luar golongannya. Maaf, salah satu contoh, karena saya, Pak Hartono, kita semua termasuk yang dihalalkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata kasar. Ilaman dulim itu kita, bukan dia yang mendolimi, dia yang nyakiti umat Islam, dia yang merusak akidah, akhlak, ukhuwah dan dakwah Islam berpuluh tahun di negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi istisna ilaman dulim, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man dulim. Benar ya, pas ini. Jadi yang dihalalkan, yang dibolehkan kita. Itu contohnya yang enteng nih. Biasanya kalau mau nyanyi maki umat Islam, ulama-ulama, jancuk jaran sak kusir-kusiri sak tletong-tletonge. Sampai hasilnya, dampaknya kepada kami murid-murid, warga, kader-kader, bencinya pada kiai itu lebih daripada bencinya pada PKI. Lebih benci dibandingkan kepada germo, pelacur sekalipun. Apa orang mangan, apa orang badok kiai-kiai kuwi. Nek ora nipu apa santrine. Mangan zakat, mangan mesti di Quran hadis. Lah apa kok diajari kitab karangan? Jadi kitab-kitab karangan, kitab kuning itu termasuk Ihya Ulumuddin dan sebagainya, secara demonstratif dikumpulin di depan umat. Dibakar terang-terangan. Ini yang menyebabkan umat Islam sesat. Dilalah kersane Allah. Lakon perjalanan hidup saya justru senang. Jadi memang ada labilitas pada diri saya. Karena tidak puas dengan kekalahan underdog. Ustadz Afin, Islam di mana-mana dikalah-kalahkan, di pojok-pojokan. Saya mencari pemimpin, mencari jalan. Sejak sebelum ketemu Islam Jamaah, saya sudah yakin satu-satunya jalan adalah imamah dan jamaah. Ketemu dia itu rasanya, wah ini. Makanya ini salah satu kesalahan, yaitu sabda baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in. Jadi masing-masing kamu harus jadi pemimpin. Sehingga kalaupun kita dapat pemimpin, imamul utma, pemimpinnya pemimpin yang benar. Begitu. Jadi tolong ambil pelajaran dari keadaan kecelakaan sejarah. Yang sangat-sangat menyakitkan dan memalukan. Cukup saya saja yang merasakan penderitaan dan kerugian besar yang sekian itu. Ya nggak perlu kalian cicip-cicip coba. Jadi kalau ditanya kembali menjawab pertanyaan tadi, kekuatan utama antara lain mereka kerja keras. Di samping memang cerdas, kemudian membangun sistem, dan di atas semuanya Quran dibagi alat untuk sihir. Dan saya tidak mengada-ada dengan memakai istilah sihir ini. Baginda Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, Sahihain Bukhari Muslim, bersabda, fa inna minal bayani la sikhron.
Maka sungguh-sungguhlah dari kepandaian dan kemampuan orang mengatur teknologi komunikasi informasi